hari ini kumpulan dari beberapa kisah yang ada. Kisah kita hari ini kisah yang kalau boleh kasih judul kisah jahiliyah. Kisah-kisah tentang jahiliyah yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim. Ada 4 kali Allah mengulang kata jahiliyah, dan masing-masing kata jahiliyah yang disebut di dalam Al-Quran masing-masing ada kisahnya, masing-masing ada ceritanya. Yang pertama, Allah menyebut jahiliyah di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Kemudian setelah kalian ditimpa kesedihan, Allah menurunkan rasa aman berupa ngantuk yang meliputi segolongan dari kalian. Ngantuk itu tanda kita merasa aman. Betul. Dan tempat yang paling aman adalah di majelis ilmu. Saking amannya, betul, tidak ada yang mengancam di sini mah, begitu ya. Salah satu, kemudian Allah menurunkan rasa aman kepada kalian berupa ngantuk, amanatan nu'asan. Kalau bisa ngantuk berarti aman. Karena secapek, selelah apapun, seletih apapun badan, kalau tidak merasa aman, susah untuk tidur. Jadi syukuri, kalau ngantuk berarti Allah sudah kasih nikmat aman. Aman Bapak Ibu? Aman. Jadi dalil ayo nama. Aman Ustaz, aman. Amanatan nu'asa. Dan cerita tentang ngantuk, cerita tentang tidur, ini cerita yang dahsyat di dalam Al-Quran, utamanya saat terjadi ke para sahabat. Bayangkan, menjelang perang Badar, jumlah sahabat cuma 300, jumlah orang musyrik ada 1000. Senjata orang musyrik lengkap, alutsistanya. Senjata sahabat sederhana, karena niatnya hanya untuk mencegah kafilah dagang, bukan untuk berperang. Tapi sehari menjelang perang, mereka bisa tidur. Kalau tidak merasa aman, tegang bawaannya, mungkin ya semalaman nggak bisa tidur, mikir besok kumaha, dan seterusnya. Tapi bisa tidur, pulas tidurnya. Jadi bersyukur kalau masih bisa tidur. Ustaz, berarti kalau disyukuri kan ditambah oleh Allah. Habimah yang bersyukur. Amanatan nu'asa. Yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Sebelumnya Allah menyebut orang-orang yang bisa ngantuk karena diberi rasa aman. Kemudian Allah menyebut segolongan yang lain yang telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti prasangka jahiliyah. Perhatikan bagaimana Allah menyandingkan antara aman tidur dengan mencemaskan dirinya sendiri, dan mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ada kisahnya juga tersendiri ya. Kisah tentang para sahabat yang mereka masih bisa istirahat
di tengah kondisi yang memang menegangkan. Karena mereka merasa kalau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala pasti itu yang terbaik yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekilas seperti yang menegangkan menurut kacamata manusia. Ini yang difahami oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha saat Rasulullah pulang dari Gua Hira pertama kali, pulang dalam keadaan takut, pulang dalam keadaan merinding, pulang minta diselimuti. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Sebelumnya kita tahu Siti Khadijah sering ditinggal-tinggal karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering, apa kalau istilah sekarang ya, sering hiking. Sebelum jadi nabi sering hiking, naik ke Gua Hira, menyendiri di Gua Hira, anak dan istrinya ditinggal di rumah, Rasulullahnya sendirian di atas gua. Berhari-hari di atas gua, kalau bekalnya habis baru pulang. Pulang buat menyiapkan bekal, naik lagi ke gunung, menyendiri lagi. Bayangkan perasaan seorang istri yang sering ditinggalkan suami, bukan karena tidak nyaman berada di rumah. Siti Khadijah solehah. Siti Khadijah lemah lembut luar biasa. Rumahnya juga nyaman, anak Rasulullah juga barager, saroleh, salehah. Tapi Rasulullahnya lebih nyaman berada di gua, jauh dari rumah, jauh dari istri, jauh dari anak. Kira-kira bagaimana perasaan seorang istri seperti Khadijah melihat suaminya yang sering pergi-pergian? Tiba-tiba satu malam suaminya pulang dalam keadaan ketakutan. Saya mau tanya sebetulnya ke ibu-ibu ya. Kalau punya suami yang sering pergi-pergian, pulang ke rumah cuman bu ieu seseuheun nyanak bekal berangkat deui. Pulang bu ieu seseuheun nyanak bekal berangkat deui. Satu hari satu malam suaminya pulang dalam keadaan gemetar, takut. Kira-kira respon seorang istri akan bagaimana? Nya doraka kanu jadi pamajikan kieu. Sok ninggal-ninggalkeun wae. Enggak akan begitu insyaallah. Kata Siti Khadijah, ya Rasulullah diselimuti Siti Khadijah. Nabi sendiri yang khawatir, Nabi sendiri yang cemas. Laqad khasyitu ala nafsi. Karena Jibril di Gua Hira tidak memperkenalkan diri. Datang tidak pakai undangan, pergi juga tidak diantar gitu. Datang tiba-tiba langsung meluk, 3 kali nyuruh baca, setelah itu membacakan surat Al-Alaq, setelah dibacakan pergi. Kalau kita di posisi yang sama, saya yakin surat Al-Alaq itu nggak nempel di kepala kita. Peluk, baca, saya nggak bisa, baca, saya nggak bisa, baca, saya nggak bisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Fakhtafa, kemudian menghilang. Nempel moal surat Al-Alaq eta? Moal. Wah. Tadi teh naon begitu ya. Inilah cerdasnya seorang nabi. Dalam situasi seperti tadi masih bisa mengingat apa yang diwahyukan. Syarat menjadi seorang nabi fatanah, kecerdasannya. Kemudian pulang ke rumah kata Nabi, laqad khasyitu ala nafsi. Saya gelisah, saya khawatir dengan yang telah terjadi. Ada apa? Ceritalah Rasulullah ke Siti Khadijah. Tapi yang menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan percaya diri, Siti Khadijah mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Padahal Siti Khadijah tidak ada di lokasi, tidak ada di TKP, tidak ada di Gua Hira, tidak menyaksikan turunnya wahyu. Tapi Siti Khadijah dengan yakin, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Wallahi la yukhzikallahu abadan. Ini kita sedang cerita apa? Prasangka jahiliyah begitu ya.
Kata Siti Khadijah, ini Bapak Ibu bisa lihat, hadirin jamaah nanti bisa merujuk ke hadisnya Bukhari nomor 3. Hadisnya diriwayatkan Siti Aisyah, padahal ceritanya tentang Rasulullah dan Khadijah. Luar biasa. Bukan riwayat Khadijah. Kenapa tidak ada hadis riwayat Khadijah? Padahal yang membersamai Rasulullah dari awal itu Khadijah. Tapi tidak ada an Khadijah binti Khuwailid an Rasulillah. Dari Siti Khadijah dari Rasulullah. Yang bisa jawab boleh makan duluan. Kenapa tidak ada hadis riwayat Khadijah Bapak Ibu? Riwayat Aisyah banyak sekali. Riwayat Khadijah tidak ada. Karena meninggal duluan. Bagaimana yang meninggal duluan bisa meriwayatkan ke kita? Khadijah meninggal duluan, Rasulullah meninggal belakangan. Sementara Siti Aisyah meninggal jauh setelah Rasulullah SAW ditinggalkan oleh Nabi di usia 18. Siti Aisyah meninggal di usia 50-an. Di usia selama 40-an tahun inilah Siti Aisyah mengajar para sahabat, mengajar tabi'in, meriwayatkan hadis, sehingga banyak hadis an Aisyah, an Aisyah, an Aisyah. Tidak ada an Khadijah. Kata Siti Khadijah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Wallahi la yukhzikallahu abadan. Kenapa Siti Khadijah begitu yakin? Kata Siti Khadijah, innaka latasilur rahim wa tasduqal hadith wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dumah wa tuqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibid dahar. Wahai suamiku, manusia seperti Anda yang selalu menjaga silaturahim, yang selalu jujur dalam ucapannya, yang selalu memuliakan tamu kalau datang ke rumahnya, yang selalu membantu ada orang yang kesusahan, yang selalu memberi kepada orang yang tidak memiliki, dan selalu membantu mengadvokasi tu'inu ala nawaibid dahar. Mustahil Allah akan menghinakanmu. Meskipun Siti Khadijah tidak tahu apa yang sedang terjadi di Gua Hira. Kalau bahasa kita mungkin begini, sosok manusia yang track recordnya positif, kalau mengalami kejadian yang menegangkan, insya Allah bukan peristiwa yang akan menghinakan. Dan ini salah satu kisah di antara kisah sebaliknya ya, dari zannal jahiliyah. Kalau zannal jahiliyah, prasangka jahiliyah, yadhunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Orang-orang yang berprasangka jahiliyah adalah orang yang dampaknya jadi cemas, tidur juga jadi nggak bisa, nggak nyaman, gulang elek esekeng, gulang guling nggak jelas dan seterusnya. Sementara orang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menghinakan hambanya selama hambanya selalu bersama dengan Tuhannya, selama hambanya menjalankan perintah Tuhannya. Mereka bisa tidur dengan nyenyak. Ya bukan berarti, Ustaz saya merasa aman, saya mau tidur setiap hari. Tidak tepat juga begitu. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Di antara bentuk dhannal jahiliyah, hadirin jamaah yang Allah muliakan, kalau berdoa tapi berprasangka buruk ke Allah, kayaknya Allah nggak akan ijabah doa saya. Ya Allah, saya sudah berdoa puluhan tahun tapi can jadi keneh wae. Tapi saya masih belum punya ini juga, tapi saya belum begini, belum begitu dan seterusnya. Dhannal jahiliyah. Berprasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, nah hari batur mah salat tara, ngaji jarang, soleh henteu, tapi berlimpah materinya. Hari saya dhannal jahiliyah. Berprasangka buruk kepada Allah dengan prasangka jahiliyah. Dan kisahnya begitu banyak di dalam Al-Quran, begitu berlimpah. Termasuk ketika berprasangka buruk dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal begini, di surat
Surat Yasin, ya. Kata para nabi mengajak orang-orang untuk berdonasi, memberi makan orang yang kelaparan. Kata orang-orang yang berlimpah makanannya, anut'imu man law yasha'ullahu at'amahu. Apakah kami akan memberi makan orang-orang yang kalau Allah berkehendak, Allah yang ngasih makan mereka. Anut'im, apakah kami yang harus memberi makan? Man law yasha'ullahu at'amah. Apakah kami harus memberi makan orang-orang yang kalau Allah menghendaki, Allah yang ngasih makan mereka? Jadi mereka lapar karena Allah berkehendak, tak begitu? Mereka susah, itu kan kehendak Allah. Kenapa kita harus menolong orang yang susah? Padahal susahnya mereka adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus membantu orang yang sudah dikehendaki oleh Allah kesulitan? Padahal kesulitannya mereka juga kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus mendoakan orang yang sedang di genosida, yang sedang dibantai, yang sedang dibunuh habis-habisan? Sementara yang terjadi juga kan semuanya adalah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya dan seterusnya. Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Ustadz, kan semua yang terjadi itu ada dalam skenario Allah, ada dalam takdir Allah. Kalau ada orang susah berarti kan itu skenario Allah juga. Kenapa harus ditolong? Kenapa kita harus nolong mereka? Kalau mereka seperti itu, semuanya sudah takdir Allah. Ini zannal jahiliyah. Berprasangka buruk dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti iblis, punten. Sama seperti iblis. Kata iblis, Rabbi bima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in. Tuhanku, sebagaimana engkau telah menakdirkan aku menjadi hamba yang tersesat, maka saya akan sesatkan anak-anak Adam. Bima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in. Jadi salah satu bentuk dari zannal jahiliyah, berprasangka buruk kepada Allah dengan semua qadha dan qadarnya. Satu. Yang kedua, kisah jahiliyah di dalam Al-Quran. Pertama tadi surat Ali Imran ayat 153. Yang kedua dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-50. Kisah yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Supaya lebih sempurna, akan lebih tepat ya kalau kita baca ayat sebelumnya. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Dan hendaklah engkau memutus perkara, menjadi hakim di antara manusia menurut wahyu yang telah diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka, dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai memperdaya engkau terhadap sebagian wahyu yang telah diturunkan oleh Allah. Di antara bentuk fitnah, menjauhkan kita dari wahyu, menjauhkan kita dari Al-Quran. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah, maka ketahuilah bahwa Allah ingin menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa mereka, dan kebanyakan manusia fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka hendaki? Hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang yang meyakini agamanya?
Jadi apa itu hukum jahiliyah? Hukum jahiliyah adalah hukum yang tidak merujuk referensinya, inspirasinya tidak merujuk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum yang mengikuti hawa nafsu manusia. Hukum yang dibentuk dari kepentingan golongan manusia. Ahwa'ahum. Hadirin jamaah yang Allah muliakan. Kisahnya beragam, kisahnya banyak. Kisahnya di zaman Rasulullah juga banyak. Yang paling menonjol, yang paling sering disinggung terkait dengan ayat ini ketika seorang wanita dari kabilah elit darah biru, dari kabilah Bani Makhzum. Bani Makhzum itu saingan Bani Hashim, rival, kompetitor Bani Hashim. Abu Jahal itu Bani Makhzum. Khalid bin Walid bin Mughirah itu dari kabilah Bani Makhzum. Orang paling kaya di Mekah, orang paling kaya di Quraisy itu orang Bani Makhzum, namanya Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Sampai Allah menyebut di surat Al-Muddathir, Walid bin Mughirah ini the only one. Bahasa Al-Qur'annya wahida, dzarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan. Malnya gimana? Gini ya, kalau begini macana cinta, kalau begini juga cinta juga ya. Betul ya Bu ya? Sama gitu ya. Waja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda. Biarkan aku, kata Allah, menghadapi orang yang aku ciptakan satu-satunya. Wahida, namanya Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, dari kabilah Bani Makhzum. Abu Jahal saat diajak masuk Islam, sebetulnya Abu Jahal tahu kalau Rasulullah itu jujur. Jadi Rasulullah sedang mengajak Abu Jahal, sedang mengajak Abu Sufyan, sedang mengajak Akhnas bin Syuraik. Kemudian kata Abu Jahal begini, "Ya Muhammad, lau a'lamu annaka sadiq lattaba'tuka walakinnaka kadzdzab." Wahai Muhammad, andai saya tahu engkau ini jujur sebagai nabi, saya ikuti. Tapi Anda itu pendusta. Rasulullah pergi. Kemudian kata Abu Jahal ke Akhnas bin Syuraik, "Demi Allah, saya tahu Muhammad itu nabi jujur." Tapi masalahnya, Muhammad dari kabilah Bani Hashim dan saya dari kabilah Bani Makhzum. Bani Hashim dengan Bani Makhzum kafara sayrihan, seperti dua kuda yang sedang balapan, kompetitor, rivalitasnya tinggi. Kalau kata Bani Hashim, minnar rifadah, nanti di musim haji kami akan ngasih makan untuk jamaah haji. Oh, kami nggak mau kalah. Bani Makhzum akan ngasih minum. Kalian ngasih makan, kami ngasih minumnya. Kalau kata Bani Hashim, kami punya Hamzah, oh kami juga punya Khalid. Kalau kata Bani Hashim, kami punya si fulan, kami punya si fulan. Jadi penyakit ada lah, didinya ada, saya ge ada. Didinya itu, saya ge ada. Rivalitasnya tinggi. Sampai hari ini Bani Hashim mereka bangga, dari kami ada seorang nabi yang diutus oleh Allah. Dari mana kami Bani Makhzum akan mengaku kami juga punya nabi. Jadi masalahnya lebih ke saingan antar kabilah Makhzum dengan kabilah Bani Hashim. Dan itu yang menyebabkan Abu Jahal tidak mau tunduk dan jadi followernya, bahasa sekarang ya, followernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang mencuri dari kabilah Bani Makhzum seorang perempuan. Kalau pencuri dari kabilah Bani Makhzum diproses oleh Rasulullah, nama baik kabilah Bani Makhzum pasti akan rusak. Maka tokoh-tokoh dan elit-elit dari kabilah Bani Makhzum ini kasakusuk. Mereka main supaya kasusnya dipeti eskan begitu ya. Kasakusuk cari celah, datang ke Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah diminta, Usamah, sampaikan ke Rasulullah, ini demi nama baik kabilah Bani Makhzum sebagai kabilah yang terpandang,
Kalau diproses, nama baik kabilah ini akan hancur. Tolong minta ke Rasulullah supaya kasusnya dipeti eskan, masukkan ke dalam laci. Walaupun kasusnya sudah P21, sudah ingkrah dan seterusnya, muridnya kumaha. Tolong masukkan ke dalam, jangan diproses demi nama baik kabilah Bani Makhzum. Disampaikan oleh Usamah bin Zaid ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Nabi naik ke atas mimbar. Kemudian kata Nabi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha. Seandainya Fatimah putrinya Muhammad yang mencuri, maka Muhammad yang akan langsung memotong tangannya. Saya yakin kisah ini familiar dan masyhur. Kenapa yang dimention, yang diambil contohnya, yang disebut Fatimah? Kenapa Fatimah? Kenapa bukan istrinya Rasulullah? Kenapa bukan Aisyah? Kenapa bukan seandainya Abu Bakar mencuri? Seandainya Fatimah. Kata para ulama, karena yang mencurinya perempuan dari kabilah terpandang, maka Rasulullah memberikan padanannya seorang wanita yang punya keturunan mulia juga. Fatimah anaknya Rasulullah, kalau itu yang mencuri anak perempuan kalian. Andai Fatimah yang mencuri, maka Muhammad yang akan langsung memotong tangannya. Demi Allah, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian, kata Rasulullah, adalah ketika ini kita kembali ke hukum jahiliyah. Yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian ketika pembesarnya yang mencuri, maka hukum tidak tegak. Ketika orang kecilnya yang mencuri, maka hukum bisa ditegakkan. Inilah yang disebut dengan hukum jahiliyah. Hukum yang ditegakkan dengan hawa nafsu, bukan hukum yang ditegakkan dengan wahyu. Anda kuat, Anda selamat. Anda lemah, Anda salah. Hukum jahiliyah. Bagaimana di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus? Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ada ada syair yang jadi syiar, jadi jargon, dan itu dipegang kuat oleh semua kabilah. Syairnya begini: wa man lam yadhud an haudhihi yuhdam wa man lam yadhlimin nasa yudhlam. Siapa yang tidak menjaga mata airnya, maka akan dihancurkan. Siapa yang tidak menzolimi, maka dia akan dizolimi. Maksudnya, pada akhirnya kita akan dizolimi. Mendingan kita menzolimi, kita tampilkan kekuatan, maka kita akan bertahan. Jadi hukumnya hukum rimba. Siapa kuat, dia menang. Siapa yang tidak menjaga mata airnya akan dihancurkan. Siapa yang tidak berbuat zalim, maka dia yang akan dizalimi. Akhirnya apa yang terjadi? Dulu di zaman jahiliyah, di zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, perlombaannya adalah perlombaan menjadi kuat, bukan perlombaan menjadi benar. Kenapa? Karena jadi benar kalau tidak kuat pasti salah. Dan kalau jadi kuat walaupun salah pasti dianggap benar. Kenapa? Anda kuat, Anda benar. Anda lemah, Anda pasti selalu salah. Hukmal jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum. Dan hendaklah engkau memutus perkara dengan wahyu yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikuti keinginan manusia. Apa bedanya hukum yang dibuat oleh manusia dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah perintahkan kita kalau memutus perkara sesuai dengan yang Allah turunkan. Bapak Ibu, punten. Ini mah realitas yang mungkin ini juga terjadi kepada kita. Saya, kalau bikin peraturan, saya akan bikin peraturan yang manfaatnya kembali ke saya. Semua manusia sama akan begitu. Saya, kalau misalnya punya organisasi, punya lembaga, punya perusahaan, punya apapun, saya bikin peraturan. Peraturannya pasti harus manfaatnya kembali ke saya. Tapi kalau Allah bikin peraturan, kira-kira manfaatnya kembali ke Allah atau ke manusia? Allah tidak mengambil untung dari peraturan yang diturunkan. Kalau manusia menggunakan ini,
manfaatnya tidak kembali ke Allah, manfaatnya kembali ke manusia. Allah tidak rugi dengan tidak ditaati, dan Allah tidak ngambil untung ketika peraturannya diamalkan, ditegakkan oleh manusia. Bahasa sekarangnya mungkin begini, peraturan yang diturunkan oleh Allah itu clear dari semua bentuk conflict of interest. Sementara peraturan yang dibuat oleh manusia banyak conflict of interest-nya. Maka wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi', lihat bahasa Al-Qur'annya, wala tattabi' ahwa'ahum, dan hendaklah manusia memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Artinya, kalau tidak terinspirasi dari wahyu, pasti munculnya dari kepentingan masing-masing. Antara wahyu atau hawa nafsu. Antara bebas, bersih. Ini bersih semua dari conflict of interest. Tapi selain dari ini, munculnya pasti dari hawa nafsu manusia. Dan kalau fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'dhi dzunubihim, jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah, maka ketahuilah bahwa Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi musibah muncul ketika conflict of interest itu dikedepankan, ketika wahyunya sudah mulai diabaikan. Tapi kan Ustadz, kita mah punya konstitusi. Konstitusi kita, saya yakin, tidak melarang untuk mengambil inspirasi dari ayat suci. Karena kita mah negara beragama, begitu ya. Negara beragama, jadi inspirasi dari ayat suci dengan, apa itu istilahnya, diobjektifikasi, di bahasa-bahasa dan seterusnya. Toh mencuri juga dilarang agama, ada undang-undang dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga sekarang. Jahiliyah yang ketiga, Allah sebut di dalam surat ke-33, surat Al-Ahzab, ya. Surat Al-Ahzab, ayat ke wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Surat 33 ayat ke-33. Surat Al-Ahzab ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian berada di rumah dengan qarn, waqar, dengan kewibawaan, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Jahiliyah yang ketiga, jahiliyah dalam berhias, dalam berdandan, dalam menampilkan kecantikan. Karena konteks ayatnya ini untuk perempuan, untuk wanita. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ibu salihah dan bapak-bapak yang saleh, tabarruj dari kata burjun. Burj itu menara yang tinggi, Burj Khalifah. Burj Khalifah, menara yang paling tinggi sekarang. Disebut burj karena dia tampil mentereng, meninggi, supaya kelihatan dari jauh. Disebut tabarruj, tampil mentereng supaya kelihatan, dan memang tujuannya untuk memikat dan menarik perhatian. Jadi dalam bahasa Arab, kata dengan kata kalau hurufnya sama pasti punya hubungan makna. Burujun menara, tabarrujun tampil untuk memikat biar kelihatan dari
dari jauh dan mempesona. Burjun dan tabarruj. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, dan jangan berhias. Nah, diterjemahkannya berhias karena tujuan dari berhias memikat, mempesona dan menarik perhatian. Bolehkah seorang wanita berhias? Boleh. Harus. Karena wanita yang solihah nomor 1 itu wanita yang membahagiakan pandangan suami. Terus, ciri wanita yang solihah kata Nabi kan 3. Nomor 1 bukan taat, bukan. Taat mah nomor 2. Nomor 1 kata Nabi, wanita yang solihah atau istri yang solihah adalah idza ra'aitaha sarrotka. Istri yang solihah nomor 1 sifatnya adalah membahagiakan pandangan suami. Karena Rasulullah tahu, laki-laki itu nomor 1 matanya. Laki-laki itu kelemahannya ada di pandangannya. Maka sebelum taat, matanya dulu yang dipuaskan. Idza ra'aitaha, kata Nabi, kalau suaminya lihat, suami siapa? Suaminya sendiri, Kade. Isi salah begitu. Kalau suaminya sendiri melihat, suaminya bahagia, suaminya senang, suaminya tenang. Suaminya bahagia. Idza ra'aitaha sarratka. Dari mata baru yang kedua taat. Wa idza amartaha ata'atka. Prioritas nomor 1 memanjakan pandangan pasangannya. Nomor 2 baru tunduk dan taat. Nomor 3 kalau ditinggalkan wa idza ghibta anha hafizatka. Kalau ditinggalkan dia bisa menjaga dan menjaga harta, menjaga anak, menjaga amanah. Bu, Bapak mau pergi kunjungan. Kunjungan kemana, Pak? Ke Palestina. Iraha uihna. Wallahu alam, duka uih, duka henteu. Terus hari ibu kumaha? Ibu ya nitip kartu ATM. Sabaraha isina, Pak? 1 miliar. Kan contohnya 1 miliar. Suaminya tenang meninggalkan kartu ATM di istrinya, padahal isinya 10-100 miliar. Kenapa bisa tenang? Karena pinnya tidak dikasih tahu. Tenang ya, ditinggalkan. Oke. Pinnya tidak dikasih tahu. Wa idza ghibta anha hafizatka, dan ketika ditinggalkan suaminya gaib bisa menjaga. 1 matanya, 2 ketaatannya, 3 ketika tidak berada di sisinya. Wanita yang saleh. Apa hukumnya seorang wanita berhias? Boleh, harus. Bahkan ciri wanita yang salehah enak dipandang oleh suaminya, pasangannya. Tapi ketika yang berusaha untuk dipikat itu bukan suaminya, suami juga tapi suami orang lain, yang berusaha dipikat itu yang belum halal dan seterusnya, maka yang demikian Allah menyebutnya dengan jahiliyah. Tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Ada segolongan wanita yang gak pernah dilihat oleh Nabi. Sejahiliyah jahiliyah nabaheula. Sejahiliyah wanita zaman dulu, ada golongan wanita yang gak pernah dilihat oleh Nabi. Kata Nabi, sinfani lam arahuma min qabl. 2 golongan yang gak pernah saya lihat. Yang pertama adalah orang yang kemana-mana itu bawa cambuk. Golongan kedua wanita. Bagaimana sifatnya? Kata Nabi, kasiyatin, ariyatin, mailatin, mumilatin, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kasiyat ariyat. Disebut berpakaian tapi merecet begitu. Disebut berpakaian tapi membentuk anggota tubuhnya. Disebut telanjang, ada kain yang menempel di badannya. Kasiyatin ariyatin. Kemudian apa lagi? Ma'ilatin mumilatin. Dengan pakaian yang merecet tadi, kasiyatin ariyat, mereka berlenggak-lenggok seperti punuk unta. Itu nggak pernah dilihat oleh Nabi. Artinya,
sejahiliyah-jahiliyahnya wanita zaman dulu kalau berpakaian, kalau keluar rumah, mereka nggak pernah pakai pakaian yang merecet. Sejahiliyah-jahiliyahnya zaman dulu kalau terbuka auratnya, leher ke atas terbuka, leher ke bawah tertutup dan gombrang teh. Apa gombrang bahasa Indonesianya? Longgar. Longgar. Kemudian dari kaki, maksudnya dari dari mata kaki ke bawah terbuka, kemudian pakai perhiasan, kincringan gitu, kincring. Jadi orang naon eta sada dari kaki. Tapi dari leher sampai ke mata kaki itu tertutup dan longgar. Dan Allah menyebutnya tabarruj jahiliyah, berhias secara jahiliyah. Leher ke atas terbuka, leher ke mata kaki tertutup dan longgar, mata kaki ke bawah terbuka lagi. Allah menyebutnya jahiliyah. Lamun ayeuna sika kumaha? Dari ujung rambut ke ujung kaki kasiatin ariyat. Dan kalaupun mereka berlenggak-lenggok, dulu wanita di zaman jahiliyah, mereka tidak berlenggak-lenggok di hadapan sembarangan orang. Hari ini live TikTok, bajunya merecet, memang tidak di ruangan publik, tapi di sini semua mata memandang. Ma'ilatin mumilatin, goyang-goyang, lenggak-lenggok, pakai baju yang merecet. Kata Rasulullah, saya tidak pernah melihat golongan seperti ini. Dan Rasulullah punten menyebutnya sebagai satu di antara dua golongan yang termasuk ahli neraka, yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah berhias tabarruj seperti wanita jahiliyah di zaman dulu. Ustaz, berarti nggak boleh kalau berlenggak-lenggok? Boleh, asal di depan suami siapa? Suami sendiri. Kudu ditegaskan wae, suami sendiri. Tapi di depan mata yang lain, apalagi live di media sosial, kan yang melihat bukan cuma suami sendiri. Piraku saha viewerna saurang suaminya sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Jahiliyah yang ketiga adalah jahiliyah kaum wanita khususnya dalam menampilkan fisiknya dan tubuhnya. Bukan tidak boleh menampilkan kecantikan fisik, tapi yang diatur dalam Islam siapa yang berhak untuk melihat kecantikannya dan fisiknya. Kalau tidak, jahiliyah. Yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir, kisah tentang jahiliyah di dalam Al-Quran Allah abadikan dalam surat Al-Fath, surat ke-48, ayat ke-26 ya. Ayat ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Yang keempat, hamiyah jahiliyah. Yang pertama apa tadi?